Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Setelah kemarin membahas tentang paling sedikitnya haid, paling banyaknya, kemudian juga membahas haid itu apa, pengertiannya, nifas itu apa, awal memungkinkan perempuan untuk haid itu umurnya berapa, sudah dibahas semua. Sekarang kita sampai pada pembahasan yaitu paling sedikitnya suci di antara dua haid. Aqallu tuhri bainal haidhatain. Bismillahirrahmanirrahim. Aqallu tuhri bainal haidhatain 15 yauman. Paling sedikitnya suci di antara dua haid itu 15 hari. Yang dibahas di sini suci di antara dua haid. Adapun suci antara haid dan nifas misalnya, maka tidak ada minimalnya ya. Tidak ada minimalnya. Jadi minimal 15 hari ini kalau dari haid ke haid. Kalau antara nifas dan haid bisa jadi lebih sedikit dari 15 hari. Misalnya apa? Misalnya seandainya ada perempuan hamil, dia melihat darah ya. Haid kan? Alal pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i, perempuan hamil itu tetap bisa haid. Keluar darah dia sampai 1 hari 1 malam, maka dihukumi haid. Setelah itu, setelah keluar darah 1 hari 1 malam melahirkan, lanjut keluar darah setelah melahirkan. Nah, darahnya yang setelah melahirkan nifas, yang sebelumnya haid. Pemisahnya tidak sampai walaupun sehari, mungkin hanya beberapa jam, beberapa menit. Jadi kalau jarak antara haid dan nifas itu tidak harus 15 hari. Atau contoh lain, misalnya perempuan nifas 60 hari. Setelah mentok 60 hari lanjut lagi. Nah, maka atau berhenti hanya sebentar saja, tidak sampai 15 hari. Kemudian tidak lama keluar lagi. Maka ya sudah dihukumi haid walaupun tidak sampai 15 hari antara darah nifas dan haid. Jadi pembatas ini 15 hari ini adalah antara dua haid ya, antara haid dengan haid lain. Paling sedikitnya 15 hari. Kenapa? Karena biasanya, karena paling banyaknya haid itu 15 hari. Normalnya perempuan itu dalam 1 bulan haid sekali. Haid 1 kali. Jadi dalam 30 hari haid sekali. Kalau haidnya paling banyak berarti 15 hari, minimal sucinya 15 hari. Minimal sucinya 15 hari. Karena biasanya dalam 1 bulan haid sekali. Wa ghalibuhu, dan biasanya ya. Biasanya suci di antara dua haid itu berapa? Arba'atun wa ishruna yauman, 24 hari, au thalathatun wa ishruna yauman, atau 23 hari. Kembali sama seperti yang pertama ya, karena biasanya perempuan haid itu 6 hari atau 7 hari. Dalam 1 bulan 30 hari, haidnya 6 hari atau 7 hari, maka sisanya itu biasanya sucinya. Berarti 24 atau 23 hari. Berarti 24 hari ya kalau haidnya itu di situ ditakliknya ada ya. Inkanal haidu sitan, kalau haidnya 6 hari. Kenapa? Ya 30 dikurangi 6 berarti 24. Biasanya 1 bulan haid 1 kali. Atau salah satu wa ishruna yauman, 23 hari. Inkanal haidu sab'an, jika haidnya 7 hari. Ini biasanya, ini kalau 1 bulannya itu kamil alias 30 hari. 1 bulan berapa? 30 hari. Kemudian wala hadda li aktsarihi. Nah, tidak ada batasan paling sedikitnya suci di antara dua haid itu berapa ya, tidak ada. Tidak ada batasnya ya. Bahkan perempuan tidak haid sama sekali itu memungkinkan.
Jadi antara haid yang pertama dengan haid yang kedua berapa? Tidak ada jarak, paling banyaknya tidak ada jarak. Sampai kapanpun bisa jadi tidak haid lagi. Tapi minimal 15 hari, biasanya 23 atau 24 hari. Adapun para ulama menentukan sinul ya'as itu umur biasanya perempuan itu sudah tidak haid lagi itu ghaliban saja. Ghaliban. Jadi seandainya ada perempuan yang sudah di atas umur, kan katanya para ulama kalau umurnya 62 tahun berarti sudah menopause, tidak keluar haid lagi. Seandainya ada umur 65 tahun perempuan terus keluar darah dan memenuhi syaratnya haid, ya tetap dihukumi haid. Jadi itu perhitungannya para ulama hanya ghalibnya saja. Biasanya perempuan umur 62 itu sudah tidak keluar. Itu perempuan dulu ya. Kalau perempuan sekarang hampir tidak ada umur segitu. Umur 50 sekian aja biasanya sudah tidak haid. Kemudian itu tadi pembahasan tentang apa? Tentang paling sedikitnya suci. Nah, ini semuanya tentang haid dan nifas ini semuanya ini dengan istiqra'nya Imam Syafi'i. Penelitiannya Imam Syafi'i. Kalau dicari hadisnya yang sedetail ini paling sedikitnya tidak ada semuanya. Itu istiqra'nya Imam Syafi'i, penelitiannya Imam Syafi'i kepada perempuan yang ada di zamannya. Nah, seandainya ada perempuan yang dia punya kebiasaan haidnya ini berbeda dengan haid yang ada di kitab ini. Saya mesti kalau haid misalnya ya, tidak sampai 24 jam misalnya, dia punya kebiasaan berbeda. Tapi haid ini, menurut dia itu haid ya. Maka apakah kita merusak kiasnya Imam Syafi'i? Ya jangan ya. Maka apa? Hamluhu alal fasadi aula. Kita nganggap itu dam fasad itu lebih baik daripada kita merusak. Kenapa? Karena istiqra'nya mutaqaddimin itu atam, lebih sempurna daripada orang-orang yang mutaakhirin. Kemudian sekarang bahas tentang nifas. Sudah dibahas pengertiannya nifas itu apa di awal. Paling sedikitnya aqallu zamanin nifas wa ghalibuhu aktsaruhu. Paling sedikitnya zaman nifas yaitu apa? Lahdhatun, walaupun sebentar saja itu sudah cukup dianggap nifas. Tapi seperti kemarin, nifas itu setelah rahimnya kosong daripada anak. Kalau masih ada bagian yang belum keluar, misalnya punya anak kembar 2 atau 3, yang keluar masih 1, maka setelah keluar anak 1 keluar darah, apakah darahnya ini dianggap nifas? Belum. Kalau sudah faraghi faraghi rahim min jami'il walad, kalau rahimnya sudah kosong dari seluruh anak yang ada di dalam, baru itu disebut nifas. Jadi kalau keluar 1 keluar darah, kemudian tidak lama keluar anak lagi, nah darah di antara 2 anak ini tidak disebut nifas. Terus siapa hukumnya? Bisa dihukumi haid kalau memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat maka dihukumi haid. Sudah dibahas. Atau misalnya anaknya terpotong-potong, sudah dibahas juga kemarin. Anaknya keluarnya tangannya dulu, kepalanya dulu. Maka apa? Darah yang keluar dianggap nifas setelah semua anggota badannya keluar, baru dihitung nifas. Jadi kalau belum kosong ya maka tidak nifas. Paling sedikitnya keluar walaupun sedikit, setelah keluar semua anaknya, keluar darah sedikit, itu sudah nifas. Kemudian yang perlu digarisbawahi juga, ini sudah dibahas juga kemarin, juga keluarnya darah itu harus sebelum berlalunya 15 hari mulai melahirkan. Mulai misalnya keluar anak, setelah keluar tidak keluar darah sama sekali, sampai lebih di atas 15 hari baru keluar darah, sudah tidak nifas lagi, berarti sudah bukan nifas. Nifas itu harus keluar setelah kosongnya rahim dari anak sebelum 15 hari.
Kalau sudah di atas 15 hari maka sudah tidak dihitung nifas. Maka apa hukumnya? Ya haid kalau memenuhi syarat. Wa ghalibuhu biasanya arba'una yauman 40 hari, wa aktsaruhu paling banyaknya situna yauman 60 hari. Ini juga semuanya dengan istiqra'nya Imam Syafi'i. Ya. Kemudian ma yahrumu bil haidhi wan nifas. Sekarang membahas tentang hal-hal yang diharamkan disebabkan oleh haid dan nifas. Hal-hal yang diharamkan karena haid dan nifas. Yahrumu bil haidhi wan nifas ahada asyara syai'an. Haram karena sebab nifas atau haid 11 perkara. 11 perkara ini haram dilakukan ketika haid atau nifas. Di sini diulangi lagi ya, didetailkan lagi, disebutkan satu-satu. Yaitu yang pertama Pak, sholat. Ini sudah pernah dibahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudhu. Yaitu yang pertama sholat. Sholat ini dengan ijma' para ulama bahwa sholat ini haram ya. Ketika tidak suci, sengaja sholat maka haram. Apakah hanya sholat? Semua yang seperti sholat. Misalnya sujud tilawah, sujud syukur. Itu juga haram bagi perempuan yang haid atau nifas. Kemudian yang kedua yaitu apa? Sholat ini haram dan tidak wajib diqodoi. Berbeda dengan puasa nanti. Berbeda dengan puasa. Kemudian yang kedua yaitu apa? Tawaf. Yaitu tawaf. Kenapa ya? Karena Nabi SAW bersabda at-tawafu bimanzilati shalah illa anallah ahalla fihi nutqa. Jadi tawaf itu sama persis dengan sholat, hanya saja diperbolehkan ngomong kalau tawaf. Jadi ya hukumnya sama seperti persis seperti sholat. Maka haram kalau ada perempuan haid dia tawaf. Kemudian selanjutnya yaitu apa? Masul mushaf, menyentuh mushaf. Apa yang dimaksud dengan mushaf? Mushaf itu yaitu yang tertulis di dalamnya kalamullah dan dia punya 2 sampul. Ini namanya punya sampul ini. Nah, ini disebut dengan mushaf. Yang tertulis di situ kalamullah di antara dufaten. Itu yang disebut dengan mushaf. Nah, menyentuh mushaf bagi orang yang haid itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Loh, kalau menyentuh apakah harus langsung? Walaupun bihail. Walaupun ada penghalang tetap haram. Sekiranya dikatakan itu emas. Berbeda kalau penghalangnya mungkin tebel atau itu masalahnya. Tapi kalau cuma pakai kaos tangan misalnya atau cuma ditutupi kain, kemudian nyentuh tetap haram. Tetap haram. Sekiranya orang anggap itu menyentuh walaupun tidak langsung berarti dikatakan emas. Itu tetap haram. Kemudian ini pembahasan mushaf sudah dibahas panjang waktu membahas tentang hal-hal yang diharamkan ketika wudhu. Ya tidak perlu diulangi semuanya ya. Kemudian hamluhu, membawa mushaf. Berbeda, kalau tadi menyentuh walaupun tidak bawa. Sekarang membawa walaupun tidak nyentuh ya. Walaupun tidak menyentuh. Membawa mushaf bagi orang yang haid juga haram. Misalnya ya apa? Ya ada tasnya, tidak menyentuh langsung ya, tapi membawa tasnya. Yang di situ ada Al-Quran. Maka ya apa? Haram. Kemudian juga sudah dibahas bagaimana kalau membawa Al-Quran dengan barang-barang lain. Maka kalau niatnya Al-Quran saja haram, jelas. Kalau niatnya membawa amtiah saja maka halal, jelas. Kalau niat dua-duanya atau tidak niat dua-duanya, ini khilaf antara Ibn Hajar dan Imam Romli. Menurut Imam Romli,
Ya. Menurut Imam Romli haram. Menurut Imam Romli tidak haram, afwan. Menurut Ibn Hajar haram. Jadi kalau niat membawa dua-duanya, Al-Quran dan barang-barang saya, niat bawa semuanya. Saya tidak punya wudhu ini. Di sini ada Al-Quran, ada barang lain. Saya bawa semuanya dengan niat ya memang saya mau bawa Al-Quran dan barang-barangnya. Atau yang penting saya bawa tas, saya tidak tahu isinya. At-Talaqah. Makanya apa? Menurut Ibn Hajar haram. Menurut Imam Romli tidak haram. Jadi yang ada khilaf itu kalau niat dua-duanya atau tidak niat dua-duanya. Ini sudah dijelaskan. Kemudian walubsu fil masjid, menetap di masjid. Maksudnya menetap walaupun seukuran tumak nina, seukuran subhanallah itu sudah cukup. Nah, itu haram bagi orang yang perempuan haid atau nifas. Jadi kalau berbeda dengan lewat, itu kalau mukus itu berhenti walaupun seukuran subhanallah itu sudah lubus atau mukus. Nah, ini haram bagi perempuan haid. Bagi perempuan haid haram. Seperti mukus juga apa? At-taraddud. Nah, apa yang dinamakan dengan taraddud? Masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang sama. Itu namanya taraddud. Itu juga haram bagi perempuan haid, seperti junub sama. Kemudian wa qiraatul Qur'an bi qasdil qiraah. Membaca Al-Qur'an dengan tujuan memperoleh pahala membaca Al-Qur'an. Kalau membaca Al-Qur'an tapi niatnya bukan untuk memperoleh pahalanya, misalnya untuk nasihat atau untuk tahafud atau tahassun. Saya membaca ini supaya jaga-jaga untuk diri saya misalnya. Atau bukan saya tujuan baca untuk nyari pahalanya bacaan Al-Quran ini, maka tidak haram. Tapi kalau membaca Al-Quran dengan niat untuk mendapatkan pahalanya membaca, itu baru haram. Misalnya kalau termasuk kalau baca Yasin untuk dihadiahkan kepada mayit, itu kan kita baca Yasin, kita niat untuk pahalanya Yasin, baru nanti kita hadiahkan. Nah, itu haram. Kenapa? Itu biqasil qiraah, itu salah satu contohnya. Paham ya? Ini sudah dijelaskan panjang di mana? Di hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub. Kemudian wasom. Nah, selanjutnya yaitu apa? Puasa. Yaitu apa selanjutnya? Puasa. Puasa ini hukumnya haram bagi perempuan haid atau nifas. Dan ini ijma'an ya. Semua para ulama sepakat bahwa perempuan haid itu kalau puasa haram, dosa. Kalau tidak makan boleh, yang penting jangan niat puasa. Tidak makan dari pagi sampai maghrib, silakan, tidak apa-apa. Saya kalau tidak puasa sakit, ya jangan niat puasa yang penting ya. Kalau niat puasa malah haram. Makanya apa? Ya itu tidak makan tidak apa-apa. Yang penting tidak niat berpuasa. Yang haram itu puasa. Namanya puasa itu ya pakai niat. Kalau tidak pakai niat namanya tidak makan, bukan puasa. Kemudian, nah, som ini, puasa ini haram bagi perempuan haid dan nifas, tapi wajib diqodhoi. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat tidak wajib diqodhoi. Sini banyak muncul pembahasan sebagian, kenapa sholat lebih afdal daripada puasa? Kenapa kok yang diqodho puasa? Karena sholat terlalu banyak kalau untuk diqodhoi. Juga repot. Kalau puasa kan lebih, hanya bulan setahun, hanya bulan Ramadan yang wajib. Jadi lebih mudah bagi perempuan. Kemudian watolak, juga haram mentalak perempuan ketika dalam keadaan haid, karena talaknya nanti menjadi talak bid'i. Talak bid'i itu hukumnya haram. Tentu kalau
perempuannya atau istrinya sudah diwatuk, walaupun ditubur, walaupun diwatuk dari belakang ya. Di luar perkara haram atau tidaknya, yang jelas kalau sudah diwatuk baru haram ditalak ketika haid. Kalau belum diwatuk, baru akad, belum ngapa-ngapain, ditalak ketika haid, tidak ada masalah karena tidak ada iddah. Karena tidak ada iddah. Kenapa haram talak ketika haid ini? Karena membuat iddahnya perempuan tambah panjang, semakin panjang. Nah, kalau belum diapa-apakan ditalak, iddahnya aja tidak wajib, maka ya tidak haram mentalak perempuan yang belum diapa-apakan walaupun dalam keadaan haid. Tapi kalau sudah diwatuk maka wajib iddah. Nah, ketika sudah wajib iddah maka haram ditalak ketika haid. Jadi seperti itu. Nah, juga dengan syarat yaitu apa? Dengan syarat kalau si istri ini tidak membayar kepada suaminya alias khulu. Kalau istrinya yang minta, talakan saya sekarang, kamu tak kasih 1 juta. Kemudian ditalak sama suaminya dalam keadaan haid, maka tidak haram. Tapi kalau istrinya tidak ngasih apa-apa, tiba-tiba ditalak dalam keadaan haid, maka hukumnya haram. Jadi syaratnya talak itu haram ketika haid 2, yaitu yang pertama istrinya harus sudah dihubungi, kemudian sudah diwatuk. Yang kedua yaitu syaratnya jika bukan istrinya yang minta dengan cara khulu. Kalau istrinya yang minta dengan cara khulu, maka tidak haram mentalak walaupun dalam keadaan haid. Kemudian wal mururu fil masjid in khafat alwithahu, dan lewat di masjid. Nah, murur ini beda lagi. Tadi sudah kita mukus atau lubus, yaitu berdiam walaupun sejenak, seukuran subhanallah. Kemudian seperti mukus juga hukumnya yaitu tarodud. Tarodud masuk dari pintu satu, keluar dari pintu yang sama, itu namanya tarodud. Kalau murur beda lagi. Masuk dari satu pintu, keluar dari pintu lain. Nah, itu namanya murur. Nah, murur ini haram bagi perempuan haid jika dia takut mengotori masjid. Walaupun ihtimalan bisa jadi menajisi, walaupun kemungkinan kecil, itu sudah haram. Kenapa? Ihtiyaton. Sudah haram. Apalagi yakin, maka hukumnya haram. Sama hukumnya seperti perempuan haid, yaitu setiap orang yang membawa kotoran ke masjid. Misalnya bawa anak kecil yang pakai pempes dan lain-lain, yang ditakutkan nanti kencingnya netes atau ini sama hukumnya ya. Kalau kita takut mengotori masjid maka haram kita. Murur aja haram, apalagi duduk-dudukan di situ. Murur aja haram. Hukumnya sama ya, haram. Kalau saya yakin tidak akan mengotori masjid, perempuan haid ini yakin tidak akan mengotori masjid, maka hukumnya tetap makruh. Hukumnya apa? Makruh. Menurut Imam Romli makruh itu kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat ya tidak makruh. Kalau tidak ada hajat baru makruh. Kalau ada hajat ya tidak makruh. Kemudian itu tadi murur fil masjid inda khaufit talwith, ketika takut mengotori masjid. Kemudian wal istimta'u bima baina surati wa rukbah, dan bersenang-senang dengan hal-hal yang diantara pusar dan lutut. Ini juga hukumnya haram bagi perempuan haid. Haram bagi perempuan haid untuk bersenang-senang istimta. Kalau dikatakan istimta berarti mau dengan menyentuh, mau dengan melihat, maka hukumnya tetap haram. Yang penting ada syahwat kalau istimta. Kalau mubasyarah harus bersentuhan walaupun tidak syahwat. Nah, sebagian ulama mengatakan dengan mubasyarah yang haram itu bersentuhan walaupun tanpa syahwat.
Tapi sebagian ulama ngomongnya kata-katanya beda, istimta, bersenang-senang. Berarti apa? Yang penting ada syahwat walaupun tidak bersentuhan itu sudah haram. Nah, itu hukumnya haram istimta itu bila hailin ya, tanpa penghalang. Tanpa penghalang. Kenapa? Karena hadis Nabi SAW bersabda, lakama fauqal izar. Itu mengisyaratkan bahwa apa? Kalau ada hail boleh. Kalau ada hail hukumnya apa? Boleh. Lakama fauqal izar. Kemudian siapa yang haram untuk istimta bima baina surah rukbah? Dua-duanya laki, yang si laki haram bersenang-senang dengan apa yang diantara pusar dan lututnya perempuan. Begitu juga yang perempuan juga haram untuk main-main dengan apa yang diantara pusar dan lututnya yang laki. Ini menurut Ibn Hajar. Menurut Imam Romli, enggak. Jadi kalau si perempuan bermain-main dengan ma baina surah wa rukbahnya rojul, maka enggak apa-apa. Menurut Imam Romli. Maka bahkan katanya para ulama ya, dua-duanya haram, sama-sama. Ini tidak boleh main dengan baina surah rukbahnya pasangannya, ini juga sama. Maka kalau suaminya menyentuh istrinya dengan kemaluannya, menyentuh tangan istrinya dengan kemaluannya untuk bersenang-senang, boleh. Karena suaminya ini berarti main-main dengan yang bima laisa baina surah rukbah. Karena tangannya perempuan. Tapi kalau perempuannya yang main pakai tangannya dengan kepada zakarnya si rajul, maka tidak boleh. Karena perempuannya yang main-main berarti. Jadi kalau suaminya sampai sebegitunya ya. Jadi kalau lakinya yang menyentuh dengan kemaluannya kepada tangan perempuan, boleh. Karena lakinya berarti bermain-main dengan yang di atas surah rukbahnya perempuan. Tapi kalau perempuannya yang megang, yang main-main, maka tidak boleh. Karena perempuan ini berarti main dengan bima baina suratir rajul wa rukbatih. Nah, ini yang anda paham. Kemudian wat taharah yang terakhir yaitu apa? Kemudian wat taharah biniyati ta'abbud, bersuci dengan niat beribadah. Ini juga haram bagi perempuan yang haid atau nifas. Misalnya ada perempuan haid kok wudu, nawaitul wudu ali rafil, haram. Kenapa? Karena tahu kalau wudunya fasid, malah dia melakukan alias talabus bil ibadah fasidah. Ini hukumnya haram. Kalau kita tahu bahwa ibadah yang kita lakukan bakal rusak atau kita sengaja melakukan ibadah yang rusak, maka hukumnya haram. Kita tahu bahwa kita wudhu tidak bakal sah. Perempuan haid kalau wudhu jelas tidak bakal sah. Kok jelas niat tambah niat wudhu, maka talabus bil ibadah fasidah, hukumnya haram. Kecuali mandi-mandi yang disunahkan ketika nusuk haji atau umroh. Ada beberapa mandi untuk nusuk ini tadi tetap diperbolehkan bagi perempuan haid. Atau mandi id. Dua ini ya. Dua ini yang anda tahu yang boleh bagi perempuan yang haid atau nifas. Mungkin itu saja, wallahu a'lam. Kalau ada faedah mungkin masalah yang tadi istimta yang lain. Takut di sini ada faedah. Alam anal haid yata'allaqu bihi ishruna hukman. Isna asyar haramun tis'atun 'alaiha wa hiya as-shalah wa sujudi tilawah wa syukur wa tawaf wa shaum wal i'tikaf wa dukhul masjid in khafat alwithahu wa qiraatul Qur'an wa masuhu wa kitabatu ala wajhin wa zada fil muhaddab at-tahara wa zada al-muhamila hudurul muhtadar wa thalathatun 'ala az-zawj wa hiya al-wata' wa talaq wa ma baina surah wa rukbah 'ala al-asah wa thamaniyatun ghairu haram al-bulugh wal ightisal wal iddah wal istibra wa baratul rahim wa qabulu qawliha fihi wa sukutus shalah wa tawaf wa tawaful wada'. Terus ada lagi di sini dhabit haitsu ubihatus shalah ubihal wata ila fil mutahayyira
walati in qata'a damuha wa lam tajid ma'an wala turaban tusalli wala tuta. Jadi di situ detail ya. 20 hukum tentang yang bersangkutan dengan perempuan haid, ada yang haram bagi yang laki, ada yang haram bagi yang perempuan, ada yang tambahan-tambahan dari para ulama tadi. Kemudian juga ada yang ketinggalan tadi ya. Nah, ini semuanya yang haram-haram ini ketika haidnya berhenti atau nifasnya berhenti, apakah langsung boleh melakukan? Tidak boleh kecuali dengan mandi dulu. Kecuali dua hal, som dan tolak. Dua ini walaupun belum mandi sudah boleh. Tapi kalau yang lain mulai sholat, tawaf itu semuanya harus mandi dulu baru boleh. Baik. Ya berarti menurut Imam Muhamili tadi ya. Menurut Imam Muhamili haram bagi perempuan haid hadir orang yang fi sakaratil maut ya. Orang yang muhtadhar sudah mau mati, haram bagi perempuan haid untuk hadir di situ. Tambahan dari para ulama. Allah alam alasannya. Kemudian untuk masalah istimta' bima baina surah rukbah yang tadi, kalau wata haram mutlakon ya, mau bihail atau bila hail, haramun mutlakon. Nah, kemudian selain wata daripada tamattu yang lain, haram itu kalau bila hail. Walaupun nazar kalau bihail, walaupun syahwat tidak haram. Zahirnya gitu wallahu alam. Tapi kalau bila hail baru haram. Jadi takliknya kan begitu. Dan yang ana baca wallahu alam. Mungkin ada yang lain. Masalah jima tadi, jima ketika dalam keadaan haid itu berbahaya katanya. Wal jima waqtal haid mudirrun wala syakka fi dzalik. Membahayakan dan tidak diragukan. Waqad akhta'a man za'ama annahu laisa fi mudirrah. Anna laisa fihi mudirrah. Dan salah kalau ada orang menyangka itu tidak berbahaya. Ayal jima, sebagian ulama memang sebagian madhab mengatakan shaghirah. Al jima shaghirah indal Hanabilah. Wa kabira inda Syafi'i lil alim al amid. Madhab Syafi'i itu termasuk dosa besar. Kafaranya ketika baru awal haid itu tasadduk bidinar. Kalau akhir haid menjimaknya binisfi dinar. Wasabiqun, orang-orang dulu mengatakan idza hamalatil mar'a min jima' fi ayyami haidiyah. Jika seorang perempuan hamil dari jima fi ayyami haidiyah ketika hari haidnya ya'til walad ahwal. Anak itu akan datang dalam keadaan apa? Kero, juling ya. Lakin ala tiba yaqulun innal mar'al haid la tahmal. Perempuan yang hamil katanya kedokteran perempuan yang haid tidak bisa hamil. Wa katsirun minal waqa'i qata'ti ala khilafil ada. Tapi kadang-kadang kejadian yang nyata menyalahi daripada kedokteran tadi itu. Yusammunaha falta min falatitit tabi'ah. Wa idza kataballahu sya'an yatim. Juga ada yang mengatakan bisa menyebabkan anak mukhannas. Ada yang mengatakan bisa anak menjadi khunsa muskil. Itu karena sebab jima ketika apa? Ketika dalam keadaan haid. Kemudian tadi dikatakan perempuan yang haid kan diharamkan masuk masjid ya. Tapi syaratnya itu kan muslim. Kalau orang kafir masuk masjid gimana hukumnya? Orang kafir tidak dilarang masuk masjid walaupun junub, walaupun haid. Tapi dengan syarat masuknya dengan izin orang yang muslim, baligh, berakal. Atau masuknya karena tujuan istifta minal ulama, meminta fatwa daripada ulama.
atau lisual aniddin, bertanya tentang agama Islam. Au min ajli masalah lana fi dukhulihi kabina'il masjid, atau dia sebagai arsiteknya seandainya dia membangun masjid. Berarti sebagian ulama mengatakan malah tidak boleh masuk masjid mereka kecuali ada hajat dan izin. Kalau masuk dengan tanpa izin dan tanpa ada hajat, uzir, ditakzir, itu orang kafir. Ada tambahan. Masalah wama baina surratiha wa rukbatiha itu ada fuqaha yang memakai ibarat istimta'. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi fi Raudhah, juga Ar-Rafi'i di Muharrar, juga Asy-Syarhil Kabir, Kifayatun Nabi, Imam Ibnu Hajar fi Kutubih illa fi Tuhfah, dan Asy-Syaikh Al-Qurdi. Adapun Shahibul Bahjah itu memakai ibarat at-taladzuz. Jadi ya grup lebih dekat ke istimta'. Yang kedua, yang memakai ibarah mubasyarah yaitu Al-Imam An-Nawawi fil Majmu', Asy-Syaikh Ibnu Hajar fi Tuhfah, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Al-Imam Ar-Ramli, dan Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini. Dan yang ketiga yang dinukil disebutkan di Minhaj itu waqila la yahrumu ghairul wad'i. Tidak ada keharaman bersenang-senang kecuali watak saja, yang lainnya boleh. Dan ini dipilih ikhtarahu An-Nawawi fit Tahqiq karena hadis yang sudah disebutkan tadi. Isna'u kulla syai'in illa nikah dimaknai ilal wata'. Nah. Untuk masalah hudurul muhtadhar tadi, itu memang diantara alasannya kenapa diharamkan adalah menjadi manik min huduril malaikah. Karena malaikatur rahmah itu kan tidak datang ketika ada perempuan haid, diantaranya jadi manik. Makanya di situ diharamkan. Cuma Al-Imam Ramli menyatakan al-mu'tamad annahu la yahrum alal haid hudurul muhtadhar. Dan ini dikuatkan oleh Ibn Qasim ya, dalam termasuk dinukil dari Ibn Qasim al-Manhaj. Nah, dikatakan wa yuwajjahu bi annal muhtadhar min sya'ni al-ihtiyat liman yu'awinu wa yuzawilu anhul wahsyah. Justru sebenarnya muhtadhar ini perlu orang yang untuk bisa menyenangkan dirinya, enggak tambah dia semakin ketakutan karena mau mati atau yang lainnya, merasa dirinya semakin sendiri. Karena itu fajaza lahadzalika lihadzal gharad. Ya, wajaza lahadzalika lihadzal gharad. Wajaza anna Allah Ta'ala yu'awwidul muhtadhara badala huduril malaika ma huwa khairun minhu. Makanya di sini sampai ulama Masih Imam Rawi mengatakan mu'tamadnya boleh, enggak ada masalah. Takfir.